Ikut di kantor. Menghalangi kami melaksanakan tugas. Oke? Apa aja bodoh? Jangan, nggak boleh Pak. Kalau kita kan... Siapa yang bodoh? Saya tugas. Apa ini Bu? Ikut. Menghalangi kami melaksanakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mengimbangi, semoga kabarnya baik-baik aja ya. Hari ini kita punya suguhan spesial nih. Ada 5 video yang lagi viral dan ramai dibicarakan. Mudah-mudahan bukan cuma hiburan, tapi ada juga nilai dan pelajaran yang bisa kita ambil bareng-bareng. Yuk kita mulai videonya. Number 1. Ikut di kantor. Menghalangi kami melaksanakan tugas. Oke? Apa aja bodoh? Jangan, nggak boleh Pak. Kalau kita kan... Siapa yang bodoh? Saya tugas. Apa ini Bu? Ikut. Menghalangi kami melaksanakan tugas. Aksi Kanit Reskrim Polsek Panakukang Ibtu Rijal di PT Anugerah Lelang Indonesia Makassar berujung gagal. Ia diduga hendak mengambil paksa 1 unit Daihatsu Sigra, namun pihak balai lelang menolak karena polisi tidak dapat menunjukkan dokumen resmi seperti laporan polisi atau surat penyitaan. Pihak lelang menegaskan kendaraan masuk secara sah melalui kerjasama dengan MPM Finance dan hanya bisa dengan dokumen resmi. Mobil tersebut sebelumnya digunakan seorang oknum polisi di Kendari dan tercatat menunggak cicilan lebih dari 2 tahun. Sementara itu, Ibtu Rijal membantah tudingan pengambilan paksa. Ia menyebut kehadirannya hanya untuk menindaklanjuti laporan dugaan perampasan dan kehilangan uang 18 juta rupiah. Ikut di kantor. Menghalangi kami melaksanakan tugas. Oke? Apa aja bodoh? Jangan, nggak boleh Pak. Kalau kita kan... Siapa yang bodoh? Saya tugas. Apa ini Bu? Ikut. Menghalangi kami melaksanakan tugas. Buka Pak. Kenapa ini? Minta tolong dibuka. Ya? Sudah diungkap ngapain gitu, sementara ditunggu perkara Belum baru namanya bahwa ini konflik objektif dia Pak. Lex spesialis ini barang dikuasai bukan atas nama, gunakan nomor jantung. LP yang direpekan sekarang apa? Saya mau tanya dulu Pak. LP-nya mana Pak? Data Pak. Lah nggak mungkin anak-anakku tarik mobil Pak, dia nggak bawa kuasa, bikin dengan penyidik Pak, polisi. Lihat kasih tunjuk saja dulu LP-nya Pak. Yang masa kita polisi lain belum ada yang itu Pak? Yang mana Pak? Orangnya datang sendiri Pak. LP-nya di sini, sama orang gudang kita nggak perlihatkan ini orang gudang Pak. Pak, kami datang sini. Gak bisa kita ke program malam ini Pak. Kita harus tanyakan ini semua. Masa LP tidak ada dari polisi lain? Iya, betul. Ya memang harus tanyakan. Teman-teman ya, sekarang salah. Bapak melarang kami untuk melakukan PKP ya. Oke? Kami bukan melarang Pak. Kita rekam ini teman-teman. Iya. Kami bukan melarang ya. Yang penting lengkap prosedural, silakan. Itu hak kepolisian. Itu saja. LP saya tidak punya nih. Saya bukan melarang. Itu hak kepolisian loh. Maksud saya supaya diluruskan ini teman-teman. Saya tidak melarang. Number 2. Terlukanya tarik. Yang dimaksud pasti. Momen haru sekaligus membanggakan terjadi saat upacara bendera perayaan Hari Raya Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Kecamatan Poso, Pesisir Utara. Saat prosesi pengibaran, tali pengikat bendera tiba-tiba terlepas. Namun, insiden itu cepat diatasi berkat aksi sigap petugas yang terdiri dari ASN, TNI, dan Polri. Mereka langsung bahu-membahu memperbaiki tali hingga sang merah putih kembali berkibar dengan hikmat. Aksi kompak tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat yang hadir karena menunjukkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam menjaga kehormatan simbol negara. Dimohon untuk tetap tenang. Iya, mohon maaf, semua persiapan sudah dilakukan dengan baik, namun hal seperti ini di luar dugaan.
Number 3. Dek, lu kan baru lulus SMA. Adik-adik yang berseragam. Katanya bangsa yang besar tapi takut sama bendera One Piece. Hari pertama RI Fest 2025 di Jakarta, Jumat 15 Agustus 2025, diwarnai insiden ketika aparat memukul penonton yang moshing sambil membawa bendera One Piece. Aksi itu mendapat protes dari basis FIS, Fadli Fikriawan alias Awan, yang menilai tindakan aparat terlalu berlebihan. Awan menyesalkan kejadian ini terjadi menjelang peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Ia meminta aparat fokus menjaga suasana tetap kondusif tanpa melakukan kekerasan, apalagi jika tidak ada tindak kriminal. Di ujung mata saya ya. Gila, kayaknya orang moshing biasa aja bawa bendera One Piece tuh nggak usah dipukulin kali, Pak. Fuck 13-12, fuck you. Iya biasa di situ tuh mah biasa aja, nggak usah dipukulin. Lu dibayar juga pakai duit mereka. Orang moshing biasa aja, lu yang orang-orang juga sama. Biasa aja, tenang aja Pak. Ente masih muda tahu aneh. Itu juga masih muda sama aja, ekspresif aja. Lo ngadep sini, balik panggung, biarin aja udah. Kalau selama nggak ada yang maling, kalau maling lo pukulin, kalau moshing jangan. Gitu ya Pak ya? Nggak ada yang dek, lo kan baru lulus SMA. Adik-adik yang berseragam. Semua. Gimana? 17-an ya bentar lagi, masih kayak gitu tuh. Pajak aja ditarikin ya, makin gede. Katanya bangsa yang besar pajaknya. Hah. Gila. Hah? Udah ntar tangkap gua. Yang kayak gini-gini kan ya, tiba-tiba yang DM, kamu lokasi di mana? Ah, fuck. Langsung. Katanya bangsa yang besar tapi takut sama bendera One Piece. Number 4. Ini ya hancurin sama ini. Ini dipatahin semua spion sama orang ini. Ini plat nomornya. Aksi arogan pengemudi Mitsubishi Pajero di kawasan Pik 2, Jakarta Utara, Minggu 17 Agustus 2025 viral di media sosial. Pelaku disebut marah karena jalannya terhalang saat korban hendak berputar balik. Ia mengejar, menghadang, lalu memukul kap mobil korban hingga mematahkan kedua spion. Insiden ini menuai kecaman warganet yang menilai aksi sang pengemudi membahayakan keselamatan di jalan raya. Ini ya hancurin sama ini. Ini dipatahin semua spion sama orang ini. Ini plat nomornya. Ini orang habis mukul saya nih. Oke, silakan. Ini buktinya, ada saksinya. Silakan Pak. Oke, ini spion saya udah dipatahin sama dia. Ini pengemudi Pajero. Ini diinjak sampai lecet. Wah, orang stres Wah. Number 5. Saya akan tuntun bapak-bapak hari ini keliling Deli Serdang. Saya tunjukkan bangunan-bangunan saja yang melanggar administrasi hari ini. Dan saya minta dibongkar juga. Hari ini juga sama. Melakukan keadilan. Jangan tebang pilih. Markas Ormas DPD Grip Jaya Sumut di Kabupaten Deli Serdang dirobohkan aparat Jumat 15 Agustus 2025. Lokasi itu diduga disulap menjadi tempat hiburan malam ilegal bernama Marco Polo sekaligus sarang narkoba. Sekjen DPP Grip Jaya, Zulfikar, mengaku pihaknya tidak tahu markas tersebut dijadikan diskotik. Ia menegaskan Marco Polo tidak ada kaitannya dengan Grip Jaya, meski markas itu diresmikan langsung oleh Ketum Grip Jaya, Hercules, tahun lalu.
Setelah mediasi gagal, pihaknya mengaku ikhlas markas Grip Jaya Sumut dibongkar. Terkait diskotik Marco Polo, saya pastikan di sini tidak ada lagi yang namanya diskotik Marco Polo. Sudah tutup. Perintah Ketua Umum Samsul tadi kan menyerahkan diri. Perintah Ketua Umum kami. Karena negara ini negara hukum, tidak ada yang kebal hukum. Dan beliau taat kepada perintah Ketua Umum, beliau menyerahkan diri. Dan perintah Ketua Umum menutup diskotik Marco Polo. Dan sudah dilaksanakan, ditutup diskotik Marco Polo. Tidak ada lagi diskotik Marco Polo. Itu sudah kami kooperatif, kami sudah laksanakan semuanya. Ini hanya persoalan administrasi, persoalan kecil. Saya akan tuntun bapak-bapak hari ini keliling Deli Serdang. Saya tunjukkan bangunan-bangunan saja yang melanggar administrasi hari ini. Dan saya minta dibongkar juga. Hari ini juga sama. Perlakukan keadilan. Jangan tebang pilih. Jangan hanya ini yang dihancurkan. Saya tunjukkan. Saya punya datanya lengkap. Bapak juga tahu. Berapa ribu bangunan di Deli Serdang yang sama statusnya hari ini. Kenapa hari ini kami yang diperlakukan seperti ini? Saya tuntun. Oke. Bupati ingin menegakkan aturan di Deli Serdang. Kami dukung, Pak. Tapi adil. Adil. Semua bangunan kita bongkar hari ini. Setuju?